Untuk membahas lebih lanjut adanya sinyal Partai Bulan Bintang yang akan mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 telah hadir di studio Sukmo Harsono, Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang. Mas Sukmo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sudah bisa mengucapkan selamat bergabung dengan TKN? Iya, silahkan. Saya ucapkan terima kasih untuk ucapannya. Jadi udah bisa mulai kampanye dong untuk Jokowi Ma'ruf? Ya, tentunya untuk memulai kampanye belum ya. Karena sesuai dengan pernyataan sikap dari Ketua Umum saya, Pak Yusril, bahwa pernyataan resmi dukungan kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin ini akan disampaikan pada saat Partai Bulan Bintang mengadakan Rakornas pada bulan Januari. Tetapi saya ditugaskan untuk terlebih dahulu memulai keliling ke daerah-daerah dan kemudian bagi daerah-daerah, provinsi-provinsi yang sudah menyatakan dirinya siap sepenuhnya untuk mendukung keputusan Ketua Umum apabila menyatakan atau mendeklarasi mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, maka saya akan memulai dengan deklarasi dari daerah-daerah. Oke, saat ini satu DPW yang sudah kan melakukan deklarasi, ya, Jatim. Yang sudah menyatakan sikap bahwa apapun keputusan yang akan diambil oleh Ketua Umum, termasuk di dalamnya adalah mendukung Pak Jokowi, yang sudah dilakukan oleh DPW Jawa Timur. Oke, artinya 33 DPW sisanya harus Anda selesaikan begitu? Harus Anda dekati dalam waktu 1 bulan nih? Ya, saya akan mencoba mengupayakan bahwa munculnya dukungan dan soliditas partai ini akan membuktikan bahwa tidak ada perpecahan di DPP Partai Bulan Bintang dan seluruh calon anggota legislatif juga samina wa ta'ah dengan Ketua Umum. Dan kita akan mencoba memulai satu demi satu setiap provinsi sampai dengan puncaknya adalah pada bulan Januari ketika Rakornas. Disitulah sebenarnya nanti akan muncul keputusan partai itu kemana gitu. Oke, itu untuk meredam yang marah-marah, yang ngomel-ngomel, kata Prof. Yusril seperti itu? Ya, yang marah-marah dan ngomel-ngomel ini kan dikarenakan belum memahami sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan Ketua Umum. Di situ kan di dalam politik ini kita ada strategi. Strategi itu tujuan yang pertama dan paling penting adalah meloloskan partai ini untuk mencapai satu fraksi dan tembus parliamentary threshold. Nah, di dalam mencapai usaha ini diperlukan sebuah langkah-langkah strategis. Kalau bahasa Ketua Umum itu mendayung di antara dua karang kan gitu. Nah, jadi kalau kita belum paham, perlunya tabayun. Tabayun, tanya pada Ketua Umum, kenapa sih mengambil langkah ini kan gitu. Di balik ini tuh ada apa? Nah, setelah itu baru kemudian masyarakat atau caleg atau para pengurus yang belum memahami, dia bisa mengerti. Oh, ternyata ada sebuah langkah besar, ada grand design dari Ketua Umum yang mana dia memiliki tanggung jawab untuk meloloskan partai ini. Janganlah kemudian belum tabayun, baca berita sepotong-potong, kemudian mengancam-ancam Ketua Umum, mencaci maki. Padahal dia bukan orang baru, maksudnya dia ada orang baru. Itu sudah terjadi tuh, mengancam, mencaci maki itu sudah terjadi? Yang sifatnya mengancam-mengancam di media sosial, akan menarik diri, akan bersifat pasif, itu dilakukan oleh calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang yang notabene adalah orang baru. Yang belum pernah menjadi kader, belum pernah memahami benar-benar arah Partai Bulan Bintang itu sebenarnya seperti apa. Kalau katakan mereka katakan kita menggadaikan ideologi, oh enggak. Ideologi Partai Bulan Bintang itu jelas dan tidak bisa digadaikan. Cita-cita Partai Bulan Bintang pun clear, tetap kita gantungan setinggi langit. Tetapi untuk memperjuangkan apa yang menjadi program ideologi kita, menjadi visi misi kita, tempatnya itu ada di Senayan, ada di parlemen. Kita bukan orang yang teriak-teriak di pinggir jalan. Nah, kalau mau bisa memperjuangkan cita-cita kita, ya kita kembali ke parlemen. Nah, untuk kembali ke parlemen lah itu menjadi tanggung jawab Ketua Umum, menjadi tanggung jawab seluruh fungsionaris partai dari pusat sampai daerah. Maka wajib hukumnya ketika Ketua Umum sudah mengambil langkah sebagai penanggung jawab utang partai, kita sebagai jamaahnya harus ikut. Termasuk di dalamnya kalau Pak Yusril mengatakan, ya udah bismillah kita mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, ya kita harus aminin. Tapi kan artinya ada arah yang berbelok begitu. Sebenarnya titiknya di mana ketika diputuskan untuk berbelok? Sebenarnya kita belum pernah mengambil keputusan untuk ke 01 atau 02. Jadi kalau dibilang kita berbelok, enggak juga. Kita masih lurus-lurus saja kan gitu. Partai Bulan Bintang ini khususnya Pak Yusril kan sudah bersahabat lama dengan Pak Jokowi. Demikian juga pengurus-pengurus sebelumnya. Kita udah sering makan malam ketika beliau menjadi wali kota. Kita juga mendukung kan gitu. Tetapi dalam dinamika politik, untuk bisa membuat sebuah keputusan mendukung paslon itu tidak mudah. Banyak hal untung ruginya harus kita pertimbangkan. Maka ketika kita digiring-giring menjadi bagian dari koalisi keumatan, ayo kita ikutin aja. Karena kita partai Islam kan itu. Tapi kemudian ketika koalisi keumatan ini memutuskan hal-hal yang diantaranya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti misalnya? Misalnya draft
draft kerjasama. Kerjasama yang kita inginkan ketika kita mendukung paslon, itu efek positifnya apa buat Partai Bulan Bintang? Kan gitu. Apakah dia akan juga mengkampanyekan Partai Bulan Bintang? Apakah dia juga akan mendukung caleg Partai Bulan Bintang? Itu yang tidak ada. Sampai dengan 1 hari menjelang mereka deklarasi di KPU, tidak pernah ada pembicaraan itu sama sekali. Nah, kemudian tiba-tiba... Berarti tidak sejajar dong kemitraannya ya? Nah, disitulah yang saya katakan tadi, ketika kita menimbang-nimbang di antara 2 pilihan ini, di sini ngajak, kita tidak mengambil sikap ke kiri ke kanan dulu. Kita masih netral kan gitu. Jadi kita nggak berbelok. Kalau pada akhirnya sekarang kita katakanlah mendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, ya itulah sikap kita yang sebenarnya. Karena apa? Di situ mungkin ada konsep. Di situ mungkin ada strategi yang sudah dibicarakan oleh Pak Yusril kan gitu, yang dianggap lebih membawa manfaat buat Partai Bulan Bintang. Tapi Wasekjen Partai Gerindra mengatakan bahwa di akar rumput PBB ini dukung capres lain loh gitu. Bagaimana komentar Anda? Saya menganggap apa yang disampaikan oleh Gerindra, oleh partai-partai lain bahwa caleg Partai Bulan Bintang di akar rumput banyak yang mendukung Pak Prabowo, ya saya benarkan saja. Cuma jumlahnya mungkin bisa dihitung dengan jari kan gitu. Karena di PBB itu tidak biasa membuat sempalan-sempalan, tidak biasa melawan arus dengan ketua umumnya. 1-2 ini juga nanti akan kembali lagi. Justru sekarang saya heran ketika kemudian Partai Bulan Bintang ini memutuskan, misalnya ini ya, firm mendukung Pak Jokowi, bahkan baru berita kemarin Pak Yusril bisa ketemu dengan Pak Jokowi, mereka yang heboh, mereka yang panik. Ada apa gitu? Kalau memang menganggap Partai Bulan Bintang begitu pentingnya di dalam sebuah proses kontestasi Pilpres ini buat mereka, seharusnya dari kemarin mereka ajak kita. Dari kemarin mereka sodorkan konsep buat kita. Tapi ini bisa jadi bargaining position juga dong, jangan-jangan untuk ke sana. Kalau saya katakan sekarang ini pintu untuk bisa bergabung kepada 02, saya katakan sudah close. Pilihan kita cuma 1, terburuk adalah netral. Tetapi mungkin netral bukan sebuah pilihan. Pilihan kita tetap akan mendukung pasangan 01. Jadi bukan bargaining position untuk dapat kemitraan begitu ya? Dengan 02? Dengan 02. Saya kira ini sudah cerita masa lalu. Oke. Jadi harapan-harapan mereka saja masih berharap ke PBB, ya kita jangan putus harapan orang lah gitu. Tetapi kalau diharapkannya resmi, saya kira sudah tidak mungkin lagi. Jadi Anda optimistis bahwa sikap yang sama akan ditunjukkan mulai dari elit partai sampai ke akar rumput? Ya. Kebiasaan di Partai Bulan Bintang itu semacam itu. Sebelum sesuatu diputuskan, semua orang diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi setelah tabayun, setelah kita bertemu, dipanggil semuanya oleh Ketua Umum, dijelaskan apa yang menjadi latar belakang keputusannya itu, kemudian bismillah, dari pusat sampai bawah, dari caleg sampai struktur, semua akan mengatakan samina wa ta'na dengan keputusan Ketua Umum. Jika ada yang memiliki sikap dan pendapat yang berbeda, apa yang akan dilakukan partai? Saya tidak bisa mengatakan sikap mereka yang berbeda ini harus diambil tindakan seperti apa, tidak. Karena itu bukan menjadi kebiasaan Partai Bulan Bintang. Kalau memang ada 1-2 tetap yang akan memilih kepada pasangan yang lain, saya kira wajar-wajar saja. Karena saya lihat juga di partai-partai lain, baik yang mendukung 01 atau 02, ada juga 1-2 yang tetap berbeda pendapat. Dan itu kita hargai, dan itu kita hormati. Tetapi selama mereka tidak menghalang-halangi, tidak mengganggu apa yang menjadi keputusan DPP, saya kira silahkan, baik-baik saja. Oke, jadi titik baliknya bukan karena Palestina itu ya, sikap terhadap Palestina? Bahwa kemudian ada pernyataan dari Capres 02 yang mengatakan dia menyetujui apabila Australia ini memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem gitu. Itu sebuah pernyataan kontroversial yang juga disayangkan oleh Gerakan Pengawal Majelis Ulama ya. Kemudian juga gerakan-gerakan Islam yang lain, saya kira itu sebuah pernyataan yang perlu disikapi oleh umat, bahwa di balik apa yang dikatakan bahwa 02 ini bagian dari keumatan, ternyata juga bisa punya pandangan yang berbeda, yang berseberangan dengan umat kan gitu. Di mana dia mendukung Australia memindahkan kedutaannya di Yerusalem. Jelas bagi saya ini melukai perusahaan umat Islam. Dan bagi saya pribadi tentunya ini berbeda garisnya dengan Partai Bulan Bintang. Karena Partai Bulan Bintang itu tegas mendukung Palestina dengan segala macam kebijakannya, dengan segala macam resolusi yang dikeluarkan oleh PBB ya, United Nations kan gitu. Jadi kalau kemudian ada paslon yang mengatakan justru berbalik, saya kira itu justru menunjukkan kepada umat sebenarnya ya seperti itulah adanya dari paslon itu kan. Oke, sementara sikap PBB itu cocok dengan sikap Jokowi dan pemerintahannya begitu terhadap Palestina. Saya kira negara kita ini dari awal pemerintahan sampai dengan pemerintahan sekarang sikapnya tidak pernah berubah, mendukung gerakan Palestina, mendapatkan kemerdekaannya. Nah, ketika presiden yang sekarang menjabat pun dengan sama